KLI, Komunitas Life Inspiration, didirikan oleh Kak Muhammad Fahru Rizal. Ia mentargetkan anak-anak muda milenial untuk mengatasi dan kemalasan akibat perkembangan zaman serta meningkatkan kapasitas diri untuk selalu cinta tanah air Indonesia dan agama Islam. Visi KLI, optimalisasi dan menuju masa depan yang cerah. KLI sebagai wadah belajar atau sharing keilmuan dan juga wadah menjalin komunikasi anak muda. Arti makna logo KLI. Warna biru menunjukkan keharmonisan. Pensil warna memberikan kita pelajaran bahwasanya kita hidup jangan terpaku dalam satu hal saja. Ikon buku sebagai sumber pengetahuan. Lampu pijar bekerja cerdas. Bohlam menjadi tanda munculnya sebuah ide dan kreativitas. Rantai kebersamaan dan saling menguatkan satu sama lain. Sosial media bisa diikuti di IG-nya yaitu _live_inspiration.id dan WA group. Demikian tadi paparan profil KLI, Komunitas Life Inspiration. Selamat malam. Selamat Pak. Selamat malam Pak. Selamat malam. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai mungkin bisa on kamera terlebih dahulu. Ini nggak bisa Kak, lagi rapat dengan panitia Kak. Baik, terima kasih Kak atas konfirmasinya. Ya mungkin bagi teman-teman yang bisa hidupin kamera, bisa dihidupin dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman yang berbahagia, kesempatan kali ini kita akan melaksanakan seminar Life Inspiration dengan tema fenomena FOMO dan JOMO di era digitalisasi. Acara ini diselenggarakan oleh komunitas Life Inspiration yang didirikan sejak tahun 2020. KLI merupakan komunitas online sebagai wadah milenial untuk bertumbuh dan berkembang di tengah perkembangan zaman yang sangat menuntun kita untuk selektif dalam melakukan apapun. Produktif, kolaboratif, dan inovatif sangat penting dimiliki milenial sebagai penerus estafet negeri. Diharapkan dengan hadirnya komunitas Life Inspiration bisa mengembalikan semangat milenial untuk bisa hidup. Yang terhormat founder komunitas Life Inspiration, Kang Fahru Rizal, SPD, yang sama-sama kita hormati, segenap pengurus KLI maupun panitia yang bertugas demi menyukseskan acara hari ini, dan yang kami hormati serta muliakan kepada pemateri yang sudah hadir di ruang Zoom atau ruang Google Meet untuk berbagi, dan yang sangat kami banggakan kepada seluruh teman-teman yang hadir di acara seminar KLI kali ini. Kami juga ucapkan terima kasih kepada komunitas psikologi populer selaku sponsor pada kegiatan hari ini. Terima kasih juga kepada media partner yang telah mendukung acara kita pada hari ini, yaitu Merpad Webinar Edukasi,
kotak seminar online, webinar online gratis, dan sejuta cita. Lah teman-teman yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dapat mengambil sikap sempurna dan tetap off mic. Acara selanjutnya, kata sambutan sekaligus pembukaan oleh founder KLI, Kang Fahru Rizal SPD. Kepada Kang Fahru, waktu dan layar disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih teman-teman semua udah menyempatkan waktu untuk mengikuti acara seminar malam hari ini. Nah, seminar malam hari ini diadakan oleh komunitas Life Inspiration. Jadi, acara seminar ini merupakan salah satu program kerja. Jadi, bisa dikatakan sebulan sekali. Nah, untuk tema pada malam hari ini, tema yang cukup menarik. Jadi, apa itu FOMO? Nah, FOMO sendiri yaitu rasa cemas secara ketinggalan ini itu. Terus JOMO yaitu artinya kebalikan. Nah, ini tema yang cukup menarik teman-teman semua. Jadi teman-teman boleh nanti mencatat apa yang disampaikan oleh pemateri, karena pemateri pada malam hari ini sungguh luar biasa banget. Dari segi prestasinya, dari segi pengalamannya udah nggak diragukan lagi. Jadi pesan saya disimak pada malam hari ini dari penjelasannya dan dicatat apa yang ingin ditanyakan. Jadi nanti tolong aktif, interaktif, jadi biar mendapatkan hal-hal baru dalam kehidupan kita semua. Itu disimak sampai akhir. Ada yang ditanyakan bisa langsung open mic. Jadi saya harapkan nanti open mic ya teman-teman, open mic, open kamera, biar kita itu tahu, oh ini yang bertanya ini dari mana. Jadi sambil memperkenalkan dirinya juga mendapatkan relasi yang lebih luas lagi. Oke, itu yang bisa saya sampaikan sambutannya. Jadi nggak lama-lama biar kita nanti nyimak pemateri yang bagus banget kayak gitu ya. Terima kasih.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya, acara selanjutnya yaitu penyampaian materi tentang fenomena FOMO dan JOMO di era digitalisasi yang akan disampaikan oleh Kak Yovita Alfiana Esket dan akan dipandu oleh moderator kita Kak Suri Maulida. Kepada Kak Yovita dan Kak Suri, waktu dan layar disilahkan. Baik, terima kasih banyak Kak Angga, Triananda Mahendra yang sangat luar biasa ya. Gimana kabarnya nih teman-teman semuanya? Pada sehat ya? Wah, kelihatan Kak Erlen Nadia cantik banget. Yuk teman-teman yang belum open kamera kita bisa open cam ya. Biar nanti juga kita menerima ilmu dari Kak Yofi juga bisa lebih leluasa gitu. Ditunggu ya teman-teman. Masa cuma Kak Nadia aja yang open cam ini? Ada 147 orang loh di sini. Oke, yuk kita tunggu teman-teman. Di sini ada Kak Sanjaya Mailandri, ada Kak Dewi Resa, ada Kak Evan Ahlul Fakih, Kak Nur Sakina, juga yang lainnya. Oke, terima kasih banyak ya yang udah open kamera. Salam sukses dan tetap semangat ya pastinya. Baik, izinkan Suri untuk membacakan sebuah pantun dulu, boleh ya? Boleh Kak Elina Nadia? Boleh acungkan jempolnya kalau bisa? Oke, bangun tidur tak lupa sarapan. Cakep, sarapan pagi pakai lontong ketupat. Salam hormat saya ucapkan untuk para teman-teman yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa semua dari teman-teman ya, keren. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah, salam dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Yang terhormat founder komunitas Love Inspiration, Kak Muhammad Fahur Rizal SPD, dan yang terhormat juga kepada teman-teman pengurus dan panitia yang bertugas sehingga acara pada malam hari ini bisa terlaksana. Dan begitu juga terima kasih kami ucapkan sebesar-besarnya kepada sponsor kita nih, ada komunitas psikologi populer yang telah mensponsori acara kita pada malam hari ini sehingga saya dan Kak Mahendra, saya dengan Kak Nadia itu bisa bertatap muka secara langsung. Setuju nggak sih? Setuju dong pastinya ya. Oke teman-teman. Dan sangat terima kasih nih kepada pemateri kita yang sangat luar biasa telah berhadir di tengah-tengah kita, yaitu Kak Yovita Alfiana Esket. Beliau merupakan seorang dokter muda, seorang influencer, dan seorang orang yang sangat berprestasi, yang sangat gemilang gitu ya teman-teman. Oke, sebelum kita ke pemateri nih, boleh dong Kak Suri ajak bicara dulu nih teman-teman yang udah open cam ya. Masa sih dari tadi Kak Suri cuma nyebutnya Kak Erlen Nadia aja. Nah, di sini ada Kak Mahreza Isna Putri. Halo Kak Mahreza Isna. Kak Isna, bisa Halo open Kak. Oke, Halo, dari Kak. mana Kak Isna? Kalau boleh tahu. Dari Lombok. Wow, Lombok NTB ya? Ya, Masya Allah, luar biasa. Oke, Kak Isna, kalau boleh tahu kenapa sih pengen ikutan acara pada malam hari ini? pengen dapat ilmu lebih banyak lagi sih Kak. Oh gitu ya, ini pasti pada kepo tentang FOMO dan JOMO ya? Mau ajak pacaran sama Iya. FOMO dan JOMO mungkin ya? Oke, luar biasa nih. Satu lagi deh, makasih ya Kak Isna. Satu lagi nih, Kak Nadia deh, Erlen Nadia. Halo Kak Nadia. Wah, dari namanya aja tuh udah kayak nama orang Eropa ya. Waduh, terima kasih. Oke, Kak Nadia dari daerah mana nih? Dari Lampung, Kak. Wow, Lampung kita dekat ya, walaupun beda provinsi. Oke, salam kenal ya Kak Nadia. Kalau boleh tahu Kak Nadia, sekarang masih sekolah, bekerja? Nah, aku masih sekolah, Kak. Kebetulan kelas 10. Wah, alhamdulillah semangat ya, semangat luar biasa Kak Nadia ini. Nah, Kakak tahu informasi ini dari siapa sih? Aku kebetulan download aplikasi Sejuta Cita dan aku juga mantengin setiap update-nya Sejuta Cita. Jadi waktu event ini dihadirin, aku
Wah, betul banget. Iya, makasih banyak nih sejuta cita ya. Kalau nggak ada kakak lihat informasi itu, pasti kita nggak bakalan ketemu nih ya. Walaupun Aceh Lampung itu sangat jauh gitu ya. Oke, wah, oh ya, kasih juga lupa ucapin ya. Terima kasih kepada sejuta cita ya, kepada Medpar kita tadi ada yang udah disebutin sama MC juga ya, ada webinar edukasi, ada kotak seminar online dan webinar online gratis gitu. Nah, Kak Erlan, pertanyaan yang sama, kok Kak Sri lebih banyak tanya ya ke Kak Nadia ini? Oke, kenapa kakak mau ikutan acara pada malam hari ini? Pertama, habisin kota, kedua, habisin waktu. Kenapa itu kakak mau? Menambah wawasan juga, makanya aku lebih kayak pingin tahu. Begitu, betul banget, betul banget. Oke, terima kasih banyak Kak Ellen, keren, luar biasa. Semoga nanti kita bisa aktif sampai akhir ya. Jangan sampai cuma bicara sama Kak Suri aja, nggak bicara sama Kak Yopi nanti. Itu wah rugi banget. Oke, Kak. makasih banyak Kak Erlen. Oke, Ya. teman-teman, sebelum kita langsung ke pemateri, alangkah baiknya kita kenalan dulu ya sama pemateri. Kak Suri akan membagikan CV terlebih dahulu nih. Mohon direspon kalau misalnya punya Kak Erlen enggak ya. Oke, apakah udah kelihatan? Oke. Dimohon kepada teman-teman peserta untuk bisa mematikan audionya ya, agar nanti saat Kak Suri bicara atau siapapun yang bicara itu nggak sampai bertabrakan gitu, sehingga suaranya dan acara juga berjalan kondusif. Oke, teman-teman, dimohon kepada teman-teman untuk dapat mematikan audio selama acara berlangsung. Dan mungkin bagi operator yang bisa untuk membantu mematikan audio dipersilakan. Terima kasih. Oke, teman-teman, inilah CV dari pemateri kita ya. Nama lengkap beliau adalah Yovita Alfiana SK. Beliau lahir di Surabaya. Ya, beliau seorang perempuan yang sangat inspiratif ya, banyak sekali memberikan manfaat, berbagi ya kepada khususnya kepada kalangan muda nih. Nah, pendidikan beliau sekarang beliau lagi menempuh dokter muda sebagai profesi dokter ya. Juga beliau sekarang lagi menjalani S2 MMRS di Magister Manajemen Rumah Sakit ARS Universitas Bandung. Kan nggak mungkin beliau itu langsung masuk S2 tanpa adanya tahap-tahapan S1, SMA, SMP, SD ya. Oke. Nah, ini pengalaman beliau yang sangat luar biasa ya. Beliau juga sangat aktif di berbagai koran ya, newspaper, ada di Jawa Post. Beliau juga sering nimbrung di allcompar.com ya, dan di Malang Raya News juga beliau hadir gitu. Pokoknya di berbagai koran kita lihat beliau tuh pasti ada deh. Ini bisa teman-teman lihat sendiri, begitu banyaknya ya kiprah beliau dalam berbagi ya, dalam mengedukasi teman-teman semuanya. Nah, bukan hanya itu, beliau juga aktif di radio ternyata ya. Beliau itu aktif di Radio Republik Indonesia Surabaya. Beliau juga aktif di Radio Kediri, di Radio Malang gitu ya. Di Radio Bandung juga Singaraja, wah luar biasa, dan Pasar Bali juga ada gitu. Nah, ini bisa teman-teman lihat sendiri ya, di on radio juga kayaknya full banget ya. Bukan hanya di radio sama newspaper aja nih teman-teman, beliau juga udah sering banget ini menjadi seorang pemateri ya. Apalagi beliau seorang dokter, seorang influencer, dan sekaligus seorang duta kesenian Jawa Timur pada tahun 2022. Nah, kalau kita lihat prestasi beliau sih ini kayaknya bisa dibuat skripsi ya teman-teman, saking banyaknya gitu ya, luar biasa. Nah, beliau juga sering loh menjadi dewan juri perlombaan gitu ya, dewan juri nasional di bidang esai. Beliau juga pernah menjadi dewan juri dalam kegiatan internasional ini ya, di PLC juga beliau hadir gitu ya. Beliau juga pernah bicara tuh di depan orang-orang dari 8 negara yang berbeda. Wah, itu keren. Pokoknya jangan ditanya lagi deh kalau bahasa Inggrisnya itu. Nah, kalau acara nasional apalagi itu ya, itu pembicara semua ya. Pembicara semua ya, bukan lagi peserta ini ya. Kita udah beda haluan ini kalau sama Kak Yofi ini. Oke, teman-teman. Wah, sangat luar biasa ya prestasi beliau.
Wah, sakit mata kasir kalau membaca semuanya ini, nggak bakal kelar kita malam ini. Oke, nah itu aja nih teman-teman, sekilas perkenalan ya dari pemateri kita Kak Yofi Alfiana SK. Nah, tanpa berlama-lama langsung aja nih kita panggilkan Kak Yofi. Oke, halo selamat malam Kak Yofi. Halo, selamat malam Kak Suri dan teman-teman semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Wah, gimana kabarnya Kak Yofi? Alhamdulillah baik sekali. Semoga teman-teman dimanapun berada selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan ya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wah Kak Yofi, ini teman-teman, apalagi Kak Erlen nih, ini pada apa ya, udah pada penasaran banget nih sama materi kita pada malam hari ini. Gitu. Kak Yofi mungkin langsung aja deh untuk kakak pemaparan dan berbagi, mungkin kita kasih waktu 45 menit ya Kak. Silakan. Oke, boleh. Aku izin share screen ya. Silakan Kak. Sudah terlihat ya untuk share screen-nya ya? Sudah Kak. Oke, baik. Ya, terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang saya hormati. Malam hari ini sudah mau hadir di seminar yang luar biasa. Semoga yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, ya. Dan semoga banyak mendapat insight baru serta ilmu baru ya teman-teman. Aku juga salam kenal buat teman-teman semuanya dan aku ucapkan terima kasih banyak sama panitia yang luar biasa sekali dan founder yang luar biasa serta ketua. Jadi hari ini aku mau perkenalkan diri sedikit. Jadi perkenalkan, namaku Yovita Alfiana Sarjana Kedokteran. Ini aku sempat menjadi bendahara Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia dari Jawa Timur sampai Papua. Dan alhamdulillah baru tahun kemarin menjadi Putri Kesenian Jawa Timur. Dan ada beberapa karyaku di bidang lagu. Jadi aku pencipta lagunya Jingle Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia. Dan juga sempat menjadi top 50 Duta Peduli Kesehatan Jiwa serta Kampus Ambassador Eduschool Red Inspire. Ini ada beberapa karya aku di bidang kepenulisan, jadi aku juga menulis buku juga, judulnya buku berkolaborasi dan berkarya untuk negeri. Next. Jadi hari ini kita bakal ngebahas fenomena mengenai FOMO dan JOMO. Jadi ini masih salah satu tema yang hype ya, yang masih bisa diangkat ketika kita lagi seminar nasional. Jadi menurut aku ada beberapa tema yang masih luar biasa nih yang diangkat di kalangan remaja seperti itu. Yaitu salah satunya adalah FOMO dan JOMO, apalagi di era digitalisasi ini. Nah, sebenarnya apa sih FOMO dan JOMO itu? Mungkin ada beberapa teman-teman yang baru dengar ya, apa sih FOMO, apa sih JOMO kayak gitu. Jadi FOMO adalah fear of missing out ya. Jadi mana FOMO atau fear of missing ini merupakan istilah yang memang pertama kali dikemukakan oleh Dr. Endruka pada tahun 2013. Nah, definisi sendiri dari FOMO itu sendiri menurut psikolog Kituda adalah kekhawatiran yang dimiliki bahwa orang lain itu mungkin memiliki pengalaman yang berharga ataupun dirinya itu lebih bahagia, lebih senang, ya kan, lebih happy daripada orang lain, daripada kita mungkin. Dan kita sendiri itu tidak hadir pada situasi tersebut seperti itu. Nah, di mana FOMO ini adalah perasaan cemas, ya, perasaan khawatir, ketakutan kalau kita lagi tertinggal suatu tren, ya, atau hal-hal yang lagi hype kayak gitu ya. Jadi orang-orang yang merasakan FOMO itu biasanya merasakan khawatir karena belum membuka media sosial kayak Instagram, TikTok dan sebagainya, or Twitter gitu. Pernah nggak sih teman-teman di sini ngerasain kalau misalnya aduh kok dikit-dikit ngecek notif handphone, dikit-dikit buka handphone, dikit-dikit, padahal itu kita tuh khawatir, aduh ada yang ngechat aku nggak ya, udah dibalas belum ya, atau udah di like belum ya sama doi, dikit-dikit ngecek handphone, dikit-dikit ngecek handphone. Ada nggak teman-teman di sini yang sering ngecek handphone gitu kan? Jadi kayak dikit-dikit ngecek handphone. Kalau misalnya pun teman-teman ngerasa udah nggak ngecek 5 menit atau 10 menit aja timbul rasa khawatir banget. Aduh, kau nggak buka handphone, nggak bawa handphone, udah kayak khawatir banget. Padahal itu kayak nggak ada kondisi atau gempa bumi, tapi kita nggak pegang handphone aja udah deg-degan, udah khawatir, udah overthinking gitu kan. Terus nggak buka handphone apalagi, aduh nanti takut banyak yang ngechat aku, banyak ini. Padahal ketika kita buka nggak ada yang ngechat kita gitu. Jadi suatu kekhawatiran atau kecemasan yang akan timbul. Apalagi kalau kita lagi ketinggalan tren. Jadi misal oh sekarang ini lagi trennya TikTok gitu kan, atau sekarang lagi trennya Instagram dan lain-lain gitu kan. Ya, teman-temanku ini pada update banget nih, mau dari informasi terbaru, gosip terbaru dan lain-lain. Yang aku nih kok aku kayaknya kudet banget
banget ya, aku browsing, aku main handphone, aku cari berita terbaru, yang sekarang lagi hype apa, jangan sampai aku ini ketinggalan tren seperti teman-temanku yang lain, takutnya seperti itu gitu. Jadi takut ketinggalan tren atau suatu kabar berita yang terbaru. Aku nggak mau Kak dibilang cupu, aku nggak mau dibilang, kamu kok update banget sih, nggak punya handphone ya dan lain-lain kayak gitu-gitu. Jadi ada perasaan cemas atau khawatir ya. Jadi ketakutan satu bisa ketinggalan informasi atau berita yang sedang trending, atau mungkin kita nggak ikut satu trending, atau cemas juga ketika kita tidak membuka media sosial kita atau handphone kita. Mungkin teman-teman sempat ngerasakan ya, aduh dikit-dikit buka handphone, dikit-dikit main handphone, dikit-dikit main handphone, padahal tuh nggak ada notifikasi atau kita nggak dicariin satu Indonesia kayak gitu. Next. Nah, apa sih dampaknya dari FOMO ini sendiri? Jadi dampak lain dari FOMO ini mengacu ke perasaan atau persepsi. Kalau orang lain tuh kayaknya aku ngeliat dia tuh lebih happy. Kadang ketika kita melihat story orang lain yang lebih hebat atau lebih luar biasa atau lebih happy daripada kita, kan kita pasti timbul rasa kayak pengen banget, pasti ada iri, mungkin bahkan ada beberapa teman-teman yang iri, dan mungkin bahkan julid dan lain-lain, atau mencari informasi update terbaru nih gitu kan. Nah, persepsi itu bahwa orang lain tuh lebih happy, lebih senang, atau memiliki kehidupan yang lebih baik dibanding kita gitu. Next. Nah, di mana FOMO ini ya di kalangan masyarakat, di teknologi sekarang tuh udah canggih banget. Dengan kecanggihan teknologi tersebut kita juga dipercepat ya akses berbagai macam informasi dengan sangat mudah seperti itu. Nah, dengan kecanggihan teknologi yang luar biasa seperti itu, kita juga harus bijak ya menggunakan teknologi atau media sosial ini. Jadi ketika kita menjadi seorang yang memainkan media sosial, kita juga harus bijak gitu loh. Jangan menggunakan media sosial kita untuk hal-hal yang negatif seperti itu. Jadi gunakan media sosial kita untuk hal-hal yang positif, kayak komen-komen yang positif gitu ya, tidak memberikan komen negatif atau mencibir orang atau menggunakan fake account untuk menghina orang dan lain-lain. Jadi menggunakan media sosial untuk berbuat yang positif, berbuat yang berguna untuk orang lain juga, karena sesuatu yang kita lakukan juga endingnya juga pasti dibalas sama Allah. Jadi kalau kita membuat sesuatu hal yang negatif untuk diri sendiri atau orang lain, Tuhan juga bakal membalas itu gitu. Dan sekarang saking canggihnya nih, apa aja bisa dilacak ya nggak, apalagi cuma bikin fake account aja gitu kan. Jadi hati-hati. Jadi kita penting sekali, jadi media sosial itu bisa berdampak positif buat kita, tapi juga bisa berdampak negatif juga buat kita. Jadi dampak negatif ketika kita bermain media sosial itu juga banyak ya teman-teman. Salah satunya juga kalau teman-teman pernah dengar ya, namanya media sosial detox. Jadi dia tuh udah kecanduan banget tuh bermedia sosial. Mungkin next event kalau misal aku ada event sosial media detox, mungkin aku akan ngejelasin materi tentang sosial media detox ya. Jadi ketika kecanduan bermedia sosial ini menjadi suatu masalah baru buat kita gitu, mulai di bidang kesehatan ataupun di bidang psikis dan lain-lain seperti itu. Jadi kita harus sangat bijak menggunakan media sosial kita, tidak digunakan untuk suatu hal yang negatif atau berbuat kejahatan ya. Sekarang media sosial itu bagus, kita tahu dampak positifnya apa dan lain-lain. Tapi di samping itu juga banyak dampak negatifnya juga ya teman-teman ya. Satu, sekarang banyak banget penipuan ya yang dilakukan di media sosial. Jadi hati-hati banget. Kita harus cerdas juga dalam bermedia sosial seperti itu, ya kan. Nah, salah satunya juga ada fenomena FOMO dan JOMO ini gitu, di mana media sosial ini juga menunjukkan segala aktivitas seorang yang memang kebanyakan juga kadang menyenangkan, ada menyedihkannya dan lain-lain. Dan berdasarkan studi dari Jurnal Psychiatry Research, pengaruh dari media sosial dan penggunaan yang tidak bijak itu menghasilkan rasa takut ya, rasa takut atas ketertinggalan yang besar seperti itu. Next. Nah, dan menurut jurnal dari Human Behavior of Emergency pada tahun 2019, bahwa jumlah waktu yang dihabiskan di media sosial itu berimplikasi pada perasaan FOMO. Sekarang kan kita tahu ketika bermain media sosial ya pasti di sini-sini nih pasti yang punya akun Instagram lebih dari satu banyak, ya kan? Ya kan banyak banget nih. Kak, gadget jangankan media sosial, aku Twitter punya, YouTube punya, ya kan? Terus Facebook punya, Instagram, TikTok dan lain-lain aku semua punya. Nah, semakin banyak akun-akun kita itu ya semakin timbul rasa cemas. Jadi kalau misalnya orang yang punya satu akun daripada orang yang punya 5 akun, jadi kekhawatiran atau kecemasannya dia itu jauh lebih besar daripada yang hanya punya satu akun, ya kan. Nah, biasanya kita kan pasti punya nggak satu gadget ya, bahkan 2 gadget, bahkan 3 gadget, 4 gadget, ya kan. Nggak cuma handphone aja, ada laptop, ada handphone kedua, ketiga, keempat gitu kan. Jadi semakin banyak gadgetnya, akunnya semakin banyak, itu rasa ketakutan kita atau stres kita juga lebih tinggi seperti itu dibanding orang-orang yang memang hanya menggunakan satu akun atau satu gadget seperti itu. Nah, ini ya teman-teman ya.
biasanya orang-orang yang jumlah waktu yang dihabiskan di media sosial itu berimplikasi sama perasaan FOMO. Nah, di mana ketika kita sudah bermain media sosial dan lain-lain yang nantinya mungkin terakhir adalah toxic productivity tadi ya, itu teman-teman juga bisa nanti bisa ada timbul perasaan depresi, stres, gangguan depresi, stres, atau kecemasan berlebih, ya kan? Nah, di FOMO ini bisa memicu perasaan juga kesepian, kadang juga terisolasi, dan bahkan dampak negatifnya pada perasaan suasana hati atau mood kita ya dan tingkat kepuasan hidup kita gitu. Ketika kita ngeliat story orang lain, kalau kita ngerasa termotivasi nggak masalah, no problem. Tapi ketika kita sudah aduh kok kayaknya nggak bisa ya, lebih ke negatif nih ketika aku ngeliat orang lain bahagia kok aku kayak gini gitu ya kan. Tapi kalau teman-teman ngeliat story orang lain lebih termotivasi, kok aku pengen ya kayak kakaknya ya, aku pengen jadi sukses seperti kakaknya, itu lebih bagus ya kan. Jadi kembangkan growth mindset, jangan fix mindset seperti itu. Next. Nah, ini teman-teman ya, di mana perasaan FOMO ini muncul karena adanya kekeliruan mengenai sudut pandang dan persepsi manusia, di mana adanya kesadaran dan perasaan FOMO dalam hidup seorang itu juga akan menghasilkan refleksi dan introspeksi untuk melepaskan dirinya ya dari jeratan psikologis tersebut. Jadi kita tuh, karena aku bilang tadi ada orang-orang yang ternyata termotivasi dan ada orang-orang yang ternyata tidak termotivasi seperti itu. Nah, karena itulah muncullah JOMO. Apa sih JOMO? Jadi JOMO adalah joy of missing out, di mana kebalikan dari kondisi FOMO itu sendiri. Nah, sekarang kita bahas mengenai JOMO of missing out, di mana JOMO of missing out ini merupakan perasaan yang tidak merasa terganggu ketika orang lain itu sedang beraktivitas. Jadi aku nggak masalah aja kalau orang lain mau update, dan aku nggak ngerasa iri, dan aku masih ngerasa bersyukur sama hidupku, aku ngerasa hidupku baik-baik saja, seperti itu. Dimana fenomena psikologis ini tuh menjadikan individu untuk memiliki kondisi mental dan pola pikir yang puas akan diri kita sendiri, jadi bersyukur, ya kan, lebih bagus dimanapun dan kapanpun, seperti itu. Nah, dimana JOMO itu merupakan perasaan yang tetap tenang, tanpa merasa cemas, dan tidak khawatir yang melewatkan hal-hal yang sedang ramai terjadi atau trending, seperti itu. Nah, dampak dari JOMO. Jadi JOMO ini positifnya adalah kita tidak lagi merasa membutuhkan orang lain atas kebahagiaan diri sendiri. Jadi kayak misal aku ngeliat orang lain story-in sesuatu, aku nggak ngerasa kalau kayaknya aku nggak bisa kayak gitu, aku bisa diriku sendiri, aku bisa bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan. Kemudian tanpa bermaksud untuk bersikap apatis dan egois, di mana JOMO ini juga mengajarkan kita untuk mindfulness gitu kan. Jadi lebih ke growth mindset, pikiran-pikiran yang positif seperti itu, yaitu puas dan menghargai hidup kita saat ini dan bersyukur ya, tidak ada lagi perasaan iri atau keinginan yang tinggi kayak kepo banget tentang orang sampai aku tuh harus stalker. Itu kan juga sesuatu yang toksik ya kan, yang toxic productivity kan istilahnya itu kayak gitu. Nah, apalagi kita ngerasa iri, kita ngerasa kepo banget atas suatu hal dan lain-lain untuk memenuhi standar dan sosial tertentu. Next. Nah, ini teman-teman ya. Jadi JOMO itu sendiri juga menghasilkan kesehatan mental yang lebih positif. Kenapa? Karena terbebas dari kecemasan dan perasaan kompetitif. Jadi hidup kita ini bukan untuk berlomba-lomba, bukan untuk berkompetisi, bukan untuk dipamerkan juga, bukan untuk dibanding-bandingkan kayak lagu tuh ya. Nah, di mana JOMO itu bisa membuat kita hidup merasa jauh lebih sederhana, lebih bermakna, untuk enak dijalanin ya, terlepas dari keinginan duniawi yang memang ketika kita lihat story orang lain lebih bahagia, itu kan perasaan-perasaan duniawi ya, yang seringkali timbul, apalagi kita masih remaja, ada mungkin beberapa orang yang ngerasa labil-labilnya banget nih kak umur-umurku segini gitu kan, membuat hidup kita bakal lebih kompleks dan juga menyisakan gitu. Dimana JOMO ini juga akan meningkatkan kualitas hidup kita dari kegiatan-kegiatan yang terkecil. Jadi hidup itu bakal singkat banget kalau kita cuma berbicara mengenai siapa yang lebih sukses, siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih cantik, ya kan, kayak kompetitif seperti itu, ya kan. Atau mungkin bahkan kita menggunakan kekuatan kita atau power kita untuk meremehkan orang lain, itu yang tidak baik ya teman-teman ya. Jadi untuk itu berikan makna kepada diri kita sendiri, value pada kehidupan kita dengan cara kita masing-masing ya, tanpa perlu adanya ketakutan atau ketertinggalan atau takut dibully, dicibir dan lain-lain. Enjoy aja gitu ya kan. Kita bisa punya waktu yang terbaik untuk diri kita, versi kita, kebahagiaan kita, dan siapa yang ada di sekitar kita. Kadang orang itu bahagia dengan versi dirinya sendiri, walaupun itu kecil gitu kan. Kan standar kebahagiaan kita ini berbeda-beda. Ada orang yang hidup sederhana dia udah bahagia. Ada orang yang pengennya tuh lebih-lebih juga ada, seperti itu. Nah,
selanjutnya kita juga bisa punya waktu yang terbaik ya, dan siapa juga yang ada di sekitar kita yang membuat kita happy, bahagia, kayak gitu-gitu. Kadang ada beberapa orang yang ngerasa kayaknya sesuatu semua nggak harus di storyin deh kak, semua nggak harus di-upload dan lain-lain seperti itu, ya kan, supaya itu juga salah satu yang mengurangi supaya kita pun nggak terkena fenomena FOMO tadi seperti itu, atau mungkin sampai ke sosial media detox dan lain-lain, atau toxic productivity bahkan seperti itu, ya kan. Next. Oke, ini ada perbedaan FOMO dan JOMO ya, mungkin ciri kepribadian dan lain-lain gitu kan. Jadi biasanya orang-orang dengan FOMO ini dia tuh selalu mengecek gadget ya kan. Kemudian yang kedua, gelisah bila handphonenya ini nggak ada, nggak tahu hilang atau nggak bawa gitu kan. Dan selalu ingin tahu kehidupan orang lain atau kepo ya kan. Kemudian selalu ingin tahu informasi atau gosip terbaru. Pokoknya dia harus jadi queen of update, sesuatu orang yang paling update kayak gitu ya kan. Kalau JOMO biasanya dia tuh orang yang selalu ingin menikmati hidupnya dengan caranya dia sendiri, waktunya dia sendiri, kebahagiaannya dia sendiri gitu kan. Biasanya orang-orang JOMO itu mengecek media sosial hanya ketika mereka butuh saja, jadi nggak setiap saat. Bahkan di samping juga nggak takut dan nggak panik ketika nggak ngecek handphonenya dan lain-lain. Terus kemudian biasanya orang-orang dengan yang JOMO ini fokus dengan dirinya sendiri, sering menghargai dirinya sendiri juga, mencari kebahagiaannya dia, dan mengikuti informasi yang menurut kita perlu saja menarik dan tidak peduli kalau memang informasi itu yang kita ikuti bukanlah suatu tren seperti itu. Next. Nah, cara menghadapi FOMO ini sendiri ya teman-teman ya. Nah, yang pertama adalah menyusun rencana untuk melakukan sesuatu yang bisa kita lakukan dengan orang-orang terdekat, kayak ngobrol di kafe atau ngobrol diskusi ya, jalan-jalan sore di taman. Pokoknya bagaimana kita membuat suatu kegiatan yang mengalihkan kita di luar media sosial, biar dikit-dikit nggak handphonean, dikit-dikit nggak gadgetan dan lain-lain. Itu yang pertama. Karena apa? Kebiasaan itu juga berpengaruh. Ya, kalau kita membiasakan diri kita dengan hal yang positif, apa yang kita pikirkan positif, yang kita omongkan juga positif, yang kita kerjakan juga sesuatu hal yang positif gitu ya. Kemudian teman-teman juga bisa mematikan notifikasi agar tidak muncul di beranda ponsel kita seperti itu. Jadi dari kebiasaan, kemudian aplikasi ya, terlalu banyak aplikasi dan lain-lain yang memang dikit-dikit buat kita terganggu dengan notifikasinya, itu juga perlu dihilangkan seperti itu. Kemudian teman-teman pun kalau misalnya Kak aku udah menonaktifkan nih notifikasiku tapi kok masih mengganggu, nah teman-teman juga bisa sampai mendelete aplikasi tersebut. Kayak misal Kak aku tiktokan aja Kak, tiap hari tuh pagi siang sore malam tiktokan aja sampai nggak ibadah, sampai nggak belajar, nah itu kan toksik tuh ya kan. Teman-teman juga bisa sampai hapus ya aplikasi itu kalau memang kita ngerasa kita toksik sekali, dikit-dikit ngecek, dikit-dikit wah ini aku udah nggak sehat nih Kak gitu kan. Nah bisa, atau sampai berhenti mengikuti akun, kayak misal Kak aku ngefans banget sama konten kreator ini, sama beauty vlogger ini gitu kan, sampai aku kalau nggak ngecek konten kreatorku terbaru ini tuh jadi khawatir gitu kan, aku fans banget sama fansnya itu. Tapi teman-teman juga bisa sampai berhenti ya untuk mengikuti akun-akun tersebut kalau memang ngerasa kita ini udah nggak healthy nih, nggak sehat kayak gitu kan. Dan sampai memicu perasaan yang negatif bagi diri kita sendiri. Serta teman-teman juga bisa menetapkan batasan harian seberapa lama kita menghabiskan atau spending waktu untuk bermain media sosial supaya nggak sampai dampaknya ke sosial media detox tadi, terlalu toxic productivity seperti itu. Nah, bila juga perlu, teman-teman juga bisa menghapus aplikasinya untuk sementara waktu sampai kita pun udah ngerasa oh kayaknya aku udah nggak kecanduan bermedia sosialnya, aku udah nggak takut lagi nih, aku nggak FOMO lagi nih kayak gitu. Next. Oke, untuk referensinya. Oke, ini sedikit quotes dari aku ya teman-teman. Hidup bukan untuk diperlombakan, bukan untuk dibanding-bandingkan ya kayak lagu, dan dipamerkan, tapi untuk disyukuri. Jalani hidup masing-masing dengan versi terbaik kita masing-masing. Kadang itu kita sudah bahagia, tapi kita lupa. Lupa apa? Banyak. Lupa kalau kita udah bahagia, nggak ngerasa kita lagi bahagia, ataupun kita lupa, ternyata kita tuh orang yang belum bersyukur. Seperti itu. Next. Oke, ini sedikit dari aku. Alamat Instagram, Facebook, dan Twitter. Oke, untuk ke Q&A aku kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, luar biasa pendapat dari Kak Yovita. Ya, teman-teman, gimana nih boleh jelaskan dong, bermanfaat atau bermanfaat banget? Boleh jelaskan dong di kolom komentar. Ayo,
Mau tahu nih? Atau jangan-jangan udah ini ya, udah pada yang bermanfaat banget ya. Oke, luar biasa Kak Yusika. Nah, betul banget ya teman-teman. Tadi penjelasan tentang FOMO dan DOMO itu sudah sangat jelas dijelasin oleh Kak Yusika. Kalau boleh tahu nih dari teman-teman semuanya, siapa sih yang di sini tuh bisa dikategorikan itu FOMO tuh yang gak boleh lepas dari gadget, dari HP, boleh direspon dong, saya itu. Atau yang sebaliknya nih, saya ini YOMO tuh yang ya nggak terlalu open lah dengan trending bawahnya tuh santai. Gimana nih teman-teman? Oke, halo teman-teman, boleh dong direspon materi yang dibawakan oleh Kak Yovita itu bermanfaat atau bermanfaat banget. Ayo. Halo, kenalin. Aku panggilannya Nadia. Berkomentar tentang materi yang dibawain Kak Yovita. Oke, silakan Kak. Jadi bener banget materi yang dibawain Kak Yovita, dan dulu aku sempat jadi FOMO. Aku juga sempat jadi FOMO, di mana aku selalu pingin ngejar-ngejar apa yang orang lain dapatkan gitu. Nah, tapi mungkin sekarang ini masih bisa dibilang seperti itu nih. Nah, cara efektifnya nih Kak, kira-kira gimana sih supaya bisa berhenti menjadi FOMO gitu Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Oke, diingatkan kembali ya teman-teman, bagi yang mau bertanya, nanti silakan aja gunakan virtual raise hand ya. Ataupun bisa menuliskan pertanyaan kalian itu di kolom komentar. Ini suara Suri jelas terdengar nggak Kak? Ya, terdengar Kak. Oke, ya. Silakan dijawab pertanyaan dari Kak Nadia tadi. Oke, tadi bagus banget ya pertanyaannya ya. Halo, salam kenal Nadia. Keren banget pertanyaannya. Ini juga beberapa pertanyaan yang memang sering aku jumpai ketika seminar dengan digital media ini juga ya teman-teman ya. Jadi gimana sih caranya untuk stop? Ya biasanya kalau udah kecanduan itu memang butuh proses ya. Biasanya kita lakukan sesuatu yang memang berdampak terbalik ya sama yang kita lakukan. Misalnya aku suka main media sosial karena udah nggak terlalu healthy lagi, jadi kita harus hentikan. Dimana proses menghentikan atau kecanduan itu nggak bisa dalam 1 hari atau beberapa jam saja gitu ya, nggak ada sesuatu yang instan gitu kan, nggak bisa sehari udah langsung hilang, nggak bisa, jadi butuh proses ya teman-teman ya. Aku juga sempat ngerasa, aku juga pernah kayak misalnya aku kok dikit-dikit dikit-dikit handphone, tapi ketika aku lihat nggak ada kok yang nyariin aku, juga nggak ada kok, se-Indonesia juga nggak bingung juga kalau aku nggak muncul, misal kayak gitu. Ada kok perasaan-perasaan seperti itu. Jadi aku ngerasa, dan aku menanyakan ke diriku sendiri, nah terus kamu kenapa takut? Apa yang kamu takutin? Yang kamu takutin tuh bahkan nggak ada. Dulu pernah aku ngerasa misal ketakutan atas suatu hal gitu kan. Ya kita sebut aja misal ketakutan kalau misalnya ditinggal sama pacar gitu ya. Ketika ditinggal sama pacar, sebelum ditinggal sama pacar misal, aku takut banget ya dia ninggalin aku dan lain-lain. Tapi ketika ditinggal sama pacar, itu perasaan itu tuh hilang dan gak ada. Dan aku sempat misalnya berpikir kalau misalnya, nah, terus aku tuh kemarin nakutin apa gitu kan. Ternyata kadang yang aku takutkan itu nggak ada ya kan. Jadi cuma ada di pikiran kita aja. Tapi ternyata pada saat sudah terjadi juga fine-fine aja, nggak masalah gitu. Jadi sesuatu itu nggak semuanya dimasukkan ke dalam hati gitu. Teman-teman juga misal ada sesuatu bullying atau kata-kata negatif, nggak semuanya tuh bisa dimasukkan ke dalam hati. Kalau kita semua masukin ke dalam hati, kita bakal sakit hati. Kalau semua dimasukkan ke pikiran, kita bakal sakit pikiran, bisa pusing. Apalagi dimasukin ke lambung, jadi sakit lambung ya, sampai makan makanan yang memang tidak sehat. Semua pokoknya enak aku makan, akhirnya nggak sehat juga makanan itu kita makan, juga bisa sakit juga lambung kita seperti itu. Jadi kalau dari aku ya stop tadi. Misal teman-teman bisa mengurangi penggunaan gadget, tapi pelan-pelan ya. Jadi kayak oh hari ini bener-bener nggak pengen gadget sama sekali dan lain-lain gitu kan ya kan ya. Terus lihat juga misalnya kayak misal ya, meskipun aku bukan orang penting sih Kak, tapi kan setiap orang tuh punya aktivitas masing-masing, kesibukan masing-masing yang kita tuh nggak bisa membandingkan. Oh misalnya nih Kak Suri sama Kak Angel lebih sibukan Kak Suri, kita nggak bisa membandingkan seperti itu. Setiap orang tuh punya kesibukan masing-masing dan punya kegiatannya masing-masing. Kita nggak bisa kalau dia lebih sibuk daripada aku, dia nggak lebih sibuk, enggak, kita nggak boleh kayak gitu. Kita nggak akan
tahu jadi dia seperti apa dan sibuknya dia seperti apa gitu kan. Jadi menurut aku setiap orang punya kesibukan, jadi toleransi masing-masing, kita hargai orang-orang dengan aktivitasnya, kesibukannya, dan lain-lain. Kalau bisa kita support bahkan gitu ya. Jadi nggak yang nungguin sibuk ini kamu aja yang buka handphone dan lain-lain, nggak seperti itu gitu kan teman-teman. Kadang pun kita juga ada di kondisi-kondisi yang memang nggak bisa ngecek handphone ya, atau bahkan paketan habis, handphone kita lagi lowbat, rusak, hilang dan sebagainya. Ya apalagi yang handphonenya barusan hilang dan lain-lain itu lebih kayak aduh kak handphone hilang nih, orang ngecek notifikasi aja sampai panik, sampai khawatir, apa nggak buka handphone aja khawatir, apalagi handphonenya hilang, makin bingung kan. Nah seperti itu. Jadi kalau dari aku teman-teman, yang pertama bisa mencoba pelan-pelan tadi ya, tidak mengupload ya, misalnya sukanya upload di Instagram dan lain-lain, itu pertama dikurang-kurangi dulu ya uploadnya, terus habis itu ngeliat story misalnya yang memang tidak penting gitu kan. Jadi kita harus tahu kalau di time management atau sukses di time management waktu itu ada kegiatan-kegiatan yang memang penting dan mendesak, ada yang penting tidak mendesak, tidak mendesak tidak penting, dan tidak penting tidak mendesak. Jadi ada skala prioritas seperti itu. Nah, kita harus tahu skala prioritas kita yang mana, dan memang kira-kira aku buka TikTok atau buka Instagram itu hal yang harus aku lakukan nggak, termasuk masuk kegiatan yang penting dan mendesak nggak. Kalau tidak penting tidak mendesak bisa diagendakan lain waktu, bisa kapan saja aku lakukan, ya berarti memang bukan prioritas gitu kan. Jadi nggak masalah nggak buka Twitter, nggak masalah nggak buka Instagram, ya kan. Juga dunia nggak akan kiamat kalau kita nggak masuk di Twitter atau nggak masuk di Instagram atau di TikTok juga kayak gitu. Jadi satu, kita harus tahu skala prioritas kita, ya kan, tujuan hidup kita. Kalau memang kita lagi, kok aku buka TikTok, ya soalnya aku lagi bosen, lagi jenuh, aku mau ujian, aku mau refreshing, nggak masalah. Ya untuk apa namanya, kondisi kita yang memang sudah burn out dan lain-lain. Tapi kalau kita bukan TikTok, digunakan untuk kebiasaan. Kadang aku bilang kita harus ngajarin diri kita sesuatu yang kebiasaan-kebiasaan yang baik. Tapi kalau kita memberikan belajaran kepada diri kita sendiri itu sesuatu yang nggak baik ya, jadi kayak misal berbuat jahat sama orang, suka membuli orang dan lain-lain, itu dampaknya juga ke diri kita sendiri baliknya, bukan orang lain seperti itu. Juga bisa merugikan orang lain, juga bisa merugikan diri sendiri apalagi seperti itu. Satu, kalau dari aku kurangi penggunaan gadget. Nah, penggunaan gadget ini satu bisa menghilangkan notifikasi. Jadi kayak misal, kak aku nih kok lihat Instagram aja tuh kak, ya kan, ada notifikasi sampai aku tuh nganuin lonceng, atau aku notifikasi TikTok ini muncul terus nih gitu kan. Jadi satu, menonaktifkan notifikasi. Kalau udah dicoba nih misal seminggu 3 hari atau seminggu, kak ini kok nggak manjur ya kak ya, gimana dong kak. Nah teman-teman juga bisa menghapus atau mengunfollow akun-akun yang sekiranya teman-teman suka buka itu untuk sementara waktu ya, sementara waktu. Tapi kalau memang dirasa ya, misalnya nih aku udah nonaktifkan, satunya nggak mempan, satunya mempan, kak aku menonaktifkan notifikasi, ya udah sih agak tenang sih kayaknya aku udah nggak lihat notifikasi, aku juga agak tenang kan, ya udah berarti nggak perlu sampai menghapus aplikasi atau mengunfollow ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah menonaktifkan, sudah, terus aku udah ngapus, udah ngunfollow, tapi kok makin nggak tenang gitu, gimana dong kak, dan lain-lain. Nah teman-teman juga bisa mungkin konsul ke psikolog, atau mungkin juga konsul ke dokter SPKJ dan lain-lain, supaya mendapatkan terapi kognitif behavior atau CBT atau yang lain, atau terapi yang lain gitu kan. Atau mungkin nggak cuma gangguan panik aja, nggak cuma gangguan kekhawatiran, atau mungkin sudah gangguan cemas menyeluruh ya kan, atau mungkin gejala ke orang dengan gangguan jiwa yang lain yang perlu kita berikan terapi seperti itu. Atau mungkin nanti ada terapi apa namanya, refleks, biar tenang gitu kan, terus habis gitu. Atau mungkin ternyata kita ada something, nggak cuma aku ini ternyata kak, nggak cuma FOMO aja, nggak cuma panik aja, ternyata aku ada gangguan jiwa yang lain yang membuat aku ini nggak sembuh-sembuh, udah gini coba nggak bisa, coba tenang nggak bisa, coba relaksasi nggak bisa, terapi nggak bisa, kayaknya harus setelah laksananya sama obat, misalnya seperti itu ya. Teman-teman juga bisa konsulkan ya ke dokter spesialis kejiwaan ya, di kedokteran jiwa, ataupun ke konsul ke psikolog seperti itu ya, supaya mendapatkan penanganan lebih baik lagi seperti itu. Kadang-kadang kan kita ada mungkin orang-orang yang punya satu penyakit, ada yang datang dengan 5 penyakit, ada yang datang cuma satu. Nah kita kan nggak tahu nih separah apa kejiwaan kita, kondisi mental kita, karena kondisi mental setiap orang tuh berbeda-beda ya teman-teman ya, nggak semuanya sama gitu. Ada orang-orang mentalnya kuat, ada orang-orang yang mentalnya tuh rapuh, lemah gitu ya kan. Kadang kita bisa menyembuhkan penyakit
ketika kita punya dua organ ya, satu organ mental atau roh kita, yang kedua fisik kita. Kalau organ fisik kita sembuhkannya fisik, tapi kalau mental kita yang sakit, kita juga harus dapat terapi di mental kita, ya kan? Jadi kita harus menjaga dua organ kesehatan kita, satu mental health kita, dua organ fisik kita, gitu. Ada orang yang fisiknya bagus banget, tapi mentalnya dia sakit, tapi nggak kelihatan. Ya kan, ada nggak sakit-sakit yang teman-teman tahu, ini orang ini kayaknya nggak sakit, tapi ternyata mentalnya sakit, gitu kan. Ada orang yang misal mentalnya sehat nih Kak, mentalnya sehat normal, tapi badannya sakit, ya kan, kayak cedera apa, luka apa, dan lain-lain seperti itu. Ya itu ya, semoga menjawab ya pertanyaannya. Terima kasih, aku kembalikan ke moderator. Oke, semoga terjawab ya Kak Nadia, yang intinya itu kita harus usahain untuk pelan-pelan berubah ya. Itu kan nggak mesti itu dalam 1 sampai 2 derajat kita sok langsung berubah, itu nggak mungkin, nggak mustahil gitu. Jadi butuh proses juga. Pastinya itu kita harus tetap nentuin skala prioritas kita, dan kalau memang dimakan itu kita bisa konsultasi ke psikiater maupun ke ahli psikologi, itu yang lebih terapi gitu. Oke Kak Yofi, ini kita beralih ke pertanyaan kedua ya. Ya, boleh, silakan. Oke, ini ada Kak Suryanto dari kolom chat dulu nih. Nah, ada pertanyaan dari Kak Aurelia. Kalau FOMO atas pencapaian orang lain sehingga kita ngepas diri kita itu agar bisa sama atau lebih dari dia, itu apakah baik nggak sih Kak Oke, baik. Aurelia? Oh ya, oke. Terima kasih banyak Kak Suri udah dibacakan pertanyaannya. Halo, salam kenal, Aureli. Kalau FOMO atas pencapaian orang lain sehingga kita termotivasi ya tadi ya, baik atau tidak. Oh ya, sehingga kita bisa ngepost diri kita agar bisa sama, itu bagus ya, berarti kamu tuh punya growth mindset. Nah ini bagus nih dari Aureli pertanyaannya. Kalau aku ngeliat pencapaian orang lain, keberhasilan orang lain, aku pengen kayak dia, itu bagus, artinya kamu termotivasi. Karena mencari motivasi itu susah kadang ya, orang tuh kalau tidak termotivasi, dia nggak akan mau kerja, dia nggak akan mau melakukan sesuatu, pengennya tidur aja, pengennya mager aja ya. Justru bagus nih kalau kita punya pemikiran-pemikiran yang growth mindset ini ya. Jadi itu bagus. Jadi bagus banget kalau sampai tadi Kak aku ngelihat pencapaian orang lain dan lain-lain, tapi kita juga nge diri kita untuk sama seperti mereka, itu bagus. Atau lebih, itu bahkan bagus ya kan, itu motivasi dan semangat untuk diri kita. Nah kadang tokoh-tokoh motivasi atau tokoh-tokoh motivator itu bisa datang dari orang lingkungan sekitar kita, keluarga kita, atau bahkan luar lingkungan keluarga kita. Kayak misalnya kita mengidolakan kayak Cinta Laura atau Pak Ridwan Kamil atau Pak Sandiaga Uno dan sebagainya gitu kan. Atau mungkin tokoh-tokoh motivator atau inspirator kita ini bisa berasal dari keluarga kita sendiri. Kayak misal, Kak aku tuh pengen banget kayak papaku, aku pengen banget kayak mamaku, aku pengen banget kayak kakakku. Ya kan, seperti itu. Dimana harapannya ketika kita mengikuti apa yang beliau-beliau itu jejak suksesnya mereka juga berdampak sama kita. Oh, aku ngikutin Kak Cinta Laura, aku pengen jejak suksesku tuh kayak Kak Cinta Laura. Biasanya ketika orang-orang ini sudah punya tokoh motivator atau tokoh idola ya, mulai dari apa baju yang kita kenakan itu mirip sama tokoh idola kita, yang kita lakukan mirip sama tokoh idola kita, mulai dari cara berpakaian, cara berbicara, bahkan kita follow aktivitasnya dia, kita lihat akun-akunnya dia, kesukaannya apa. Kadang sampai seperti itu, berharap kalau ternyata semoga suksesku ini nular seperti kakaknya yang sudah sukses itu, seperti itu. Jadi bagus banget ya ini Aureli ya. Jadi bagus banget kalau sampai kita nge-push diri kita ngelihat sesuatu yang memotivasi dan aku pengen kayak dia, itu bagus. Pemikiran yang growth mindset atau positif. Semoga menjawab ya. Terima kasih, aku kembalikan ke moderator. Kak Suri masih di mute ya, kayak kedengeran suaranya. Oke, Dia sudah kedengeran Kak. Ya, semoga terjawab ya. Nah, selanjutnya raise hand ya. Alma. Alma bisa untuk Halo Kak Salma. Oke deh, kayaknya Kak Salma lagi terkendala sinyal nih ya. Kita beralih ke Kak Lita. Halo Kak, silakan untuk open mic. Halo Kak.
Oke, halo kakak, kita sebutin dari kota mana ya, biar Kak Yuki juga tahu nih. Kenalin aku dari Sydney. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, aku Sabah Faubo. Sekarang aku baru mau jadi maba PP. Nah, jadi pertanyaan aku gini, Kak. Jadi, dulu aku pernah dan aku ikutin YouTube namanya tuh Digital Mind. Jadi di situ disaranin gimana caranya mengatasi perasaan lagi FOMO. Nah, salah satu caranya itu hapus aplikasi media sosial. Nah, aku udah lakuin itu waktu itu udah hampir 3 bulan dan alhamdulillah itu untuk aku harus Facebook, Instagram, jadi aku cuma pakai WhatsApp. Nah, kedengar Suaranya agak putus-putus. gimana ya, aduh. Tes. Ya, jadi tadi sempat FOMO, terus habis gitu sudah mencoba 3 bulan hapus aplikasi, terus worth it ya. Terus, Ya. Nah, sekarang kan aku masuk jurusan ke komunikasi digital. Nah, itu harus dalam hal marketing kan kita harus ngikutin trennya, Kak. Kayak contohnya tren sekarang tuh cara pembuatan video untuk menunjukkan ke orang tuh trennya gimana supaya orang tertarik gitu kan. Mau gak mau nih kita ikutin tren yang ada sekarang gitu. Semenjak itu aku tuh ngerasain kayak semenjak aku mulai pakai media sosial lagi, mulai lagi bisa komunikasi gitu. Nah, menurut kakak gimana ya caranya bisa walaupun kita menggunakan media sosial, tapi kita tetap memiliki batas sendiri gitu, Kak. Karena ini kan untuk keperluan pribadi gitu, bukan untuk saya gabut gitu doang. Sekian, makasih, Kak. Oke, terima kasih Kak. Nah, mungkin Kak Yofi, mohon maaf nih sebelumnya, mungkin ini ya suaranya tuh agak beradu gitu. Mungkin ketika ada peserta yang bertanya, suara Kak Yofinya tuh dimatiin dulu, bisa Kak? Ini jujur Suli sendiri juga kurang menangkap nih apa pertanyaan Kak Ferry. Bisa diulang Kak poinnya itu apa? Poin pertanyaannya itu apa? Mohon maaf, tadi namanya siapa? Carlita. Oke. Mungkin aku langsung jawab ya. Halo Carlita, salam kenal. Bagus banget pertanyaannya ya. Jadi aku paham. Jadi pertanyaannya itu ketika adiknya ini sempat FOMO, tapi 3 bulan dia udah sembuh karena dia hapus aplikasi. Tapi karena mau maba ya, terus mau masuk di jurusan komunikasi tadi ya. Nah itu kan harus terpapar tuh Kak event-event yang memang kita video harus update, trending harus update dan lain-lain. Gimana caranya aku untuk supaya nggak kambuh lagi ataupun FOMO lagi, balik lagi atau mungkin bahkan ke toxic tadi ya, toxic productivity atau kita butuh detox media sosial. Itu bagus banget ya pertanyaannya kayak gitu. Nah, kalau saran dari aku memang gini teman-teman, gadget itu kan nggak bisa dijauhkan. Mungkin kan gadget ini nggak bisa ya dijauhkan dari kita. Bahkan pun kalau tidur sebelah kita juga gadget kadang, ya kan? Sesuatu yang memang kita nggak bisa jauh dari diri kita seperti itu, ya kan? Satu seperti itu. Nah, ketika kita tahu bahwa si gadget ini nggak bisa jauh dari kita, pentingnya apa? Kita batasin. Teman juga kayak misal, Kak, aku ini nggak. Oke, mungkin ini Faisal Permadi mau menyampaikan sesuatu ya. Apa? Ya, oke Kak. Ya, selamat malam Kak. Kedengeran nggak Kak? Ya, kedengaran. Kak Faisal mau ngomong ya? Ya. Oke. Ya Kak, ini cuman mau bertanya gimana caranya kita, kan kadang saya tuh suka mendapatkan motivasi-motivasi gitu. Kalau nggak nyari motivasi-motivasi ya di sosmed gitu. Cuman saya tuh punya apa ya? Jadi kayaknya
suka kebanyakan motivasi tapi Oh ya, tanpa aksi gitu. oke. Jadi gimana gitu Kak? Tolong kasih saran dong gimana gitu. Biar nggak cuma Saya, motivasi doang ya, gitu, saya biar jawab dulu aksinya ya. juga ada. Terkadang Ya, kita suka gitu Kak, nyari-nyari saya jawab. motivasi, tapi aksinya nggak ada. Jadi bingung tuh, gimana dong Kak? Oke, terima kasih banyak Kak Faisal. Oke, terima kasih pertanyaan. Silakan untuk Ya, di mute audionya ya Kak Faisal biar Kak Yofi juga bisa menjelaskan dan kita juga bisa mendengar dengan baik gitu. Nah, oke. pertanyaan dari Kak Faisal tadi, gimana sih Kak caranya kita itu udah kebanyakan motivasi tapi belum action gitu. Ya, Gimana tuh Kak solusinya? Ya, oke. Sebelumnya aku jawab pertanyaan dulu ya dari peserta yang sebelumnya ya, biar lebih sopan ya. ya Jadi nggak nanti apa-apa. kalau ada orang bertanya, kita hargai dulu yang bertanya, kemudian baru kita yang bertanya seperti itu. Nanti kalau moderatornya mengajukan pertanyaan lain kepada siapa yang bertanya, baru kita beri open raise hand ya, seperti itu ya. Jadi kita hargai, nggak langsung nggak langsung on mic ya, seperti itu ya. Jadi mungkin aku jawab dulu dari siapa tadi pertanyaannya, Dek? Kak Carly, Kak Carlita. Iya, aku jawab dulu dari pertanyaan Dek Carly ya. Gitu. Jadi aku tadi salut banget soalnya tadi dia sudah bisa nge-treat dia untuk apa tidak bermain gadget atau bahkan sampai menghapus aplikasi. Tapi memang gadget ini nggak bisa jauh dari diri kita ya teman-teman ya. Bagaimana caranya kita membatasi karena kita sudah nggak bisa jauh dari handphone. Tapi bagaimana cara kita untuk mengurangi penggunaan handphone itu supaya berdampak ke mental kita dan organ fisik kita juga jadinya biar nggak jadi apa namanya toksik seperti itu ya kan kita batasin penggunaannya dan lain-lain supaya nggak toksik tadi kita tahu bahwa ketika kita bermain handphone kita harus tahu manfaat kita bermain handphone tujuan kita itu untuk apa kalau tujuannya untuk komunikasi ya komunikasi aja gitu ya nggak usah misal foto-foto TikTok dan sebagainya itu mungkin jadi kebutuhan yang sekunder atau tersier yang lain seperti itu tapi kalau tujuannya untuk komunikasi ya udah gunakan untuk komunikasi aja untuk ngebales aja jangan mau komunikasi kak aku mau balas chat tapi kok nyambi buka Twitter ya kok nyambi buka Instagram ya dan lain-lain seperti itu ingat tujuan kita mau buka handphone apa kalau mau buka cuma balas grup ya udah balas grup seperti itu nah tadi kan pertanyaannya gimana sih kak caranya aku untuk membatasi diri ya kan membatasi penggunaan gadget ini seperti apa nah apakah harus aku setting sehari ya cuma 3 jam main handphone ataupun harus bagaimana main handphone gitu sedangkan kita tahu nih tugas kita seperti apa terus orang lain menghubungi kita seperti apa dan lain-lain ya seperti itu jadi kalau saran dari aku, kalau memang tujuan kita bermain handphone ini untuk membalas chat grup, ya sudah, balas chat grup aja. Ya, nanti mau notifikasi Twitter, Instagram, dan lain-lain, itu kelar setelah kita balas urusan kita di WA selesai, tugas kita selesai, terus obrolan yang lain-lain keluarga, telepon keluarga dan lain-lain itu selesai, seperti itu. Ya, kalau saran dari aku kayak gitu. Mungkin teman-teman juga bisa coba trik ya, kayak misal, Kak, aku coba ya udah aku main gadget sehari misalnya biasanya tuh aku main gadget 24 jam nih kak biasanya tapi aku nggak mau toksik misalnya gitu kalian teman-teman lagi detoksifikasi media sosial jadi aku sehari main gadget dari 24 jam aku turunin kayak jadi 10 jam kayak gitu atau aku turunin lagi jadi 5 jam dan sebagainya itu nggak apa-apa ya teman-teman ya yang penting kita batasi penggunaan sekarang kita tahu radiasi handphone itu sudah tidak baik lagi untuk mata kita kesehatan kita dan lain-lain gitu kan atau mungkin bisa membatasi aplikasi yang aku gunakan. Jadi kayak misal, Kak, aku mau buka chat aja di WA. Oke. Ya udah, Instagram nanti dulu jangan dibuka, Twitter nanti dulu, ya kan biar nggak ke distract. Teman-teman bisa menonaktifkan notifikasi yang ada di Instagram atau Twitter atau TikTok dan lain-lain. Seperti itu. Takutnya godaan ini loh, Kak. Kok kepo aja ya, kok kepo aja kayak gitu-gitu. Jadi teman-teman juga bisa melakukan seperti itu ya, teman-teman ya. Itu semoga menjawab ya. Terima kasih aku kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih banyak. Semua terjawab ya Kak Kalita. Semoga juga bisa ya pelan-pelan kita untuk berubah gitu ya. Gitu yang intinya itu kita harus bijak dalam bermedia sosial juga karena nggak mungkin dong kita hidup di dunia digital sekarang tapi kita nggak mau mengambil hal itu ya untuk memudahkan kita tapi itulah perlunya kebijakan dari kita sendiri dalam memanage waktu ya dalam memprioritaskan skala prioritas kita. Oke, terima kasih banyak Kak Karita. Nah tadi pertanyaan dari Kak Faisal nih Kak Yofi. Gimana sih cara memotivasi diri sendiri yang mana kita itu udah kebanyakan nonton motivasi orang tapi kok kita belum action gitu. Itu susah sih Kak. Gimana itu Kak? Ya, bagus banget ya pertanyaan Faisal ya, salam kenal ya tadi ya. Kak, aku nggak ngerasa termotivasi. Ya berarti satu dari mindset kita harus menanamkan growth mindset.
mindset growth mindset sama ada fixed mindset, di mana growth mindset ini pikiran-pikiran yang memotivasi diri, kayak misal aku pengen sukses, aku pengen maju, ketika ngeliat orang sukses aku juga jadi pengen sukses. Tapi kalau orang yang punya fixed mindset atau orang-orang dengan pemikiran yang tidak sukses itu, ketika ngeliat orang lain keren, ketika orang lain hebat dan mencapai suatu prestasi yang luar biasa, dia kayak kayaknya aku nggak bisa kayak gitu, kayaknya aku nggak mampu, aku ngerasa aku nggak bisa kayak gitu, ataupun aku ngerasa iri dan sebagainya. Itu berarti pemikiran-pemikiran yang fixed mindset ya teman-teman ya. Jadi coba kembangkan pola pikir yang positif. 90% penyakit itu berasal dari pikiran kita ya. Jadi kembangkan pola pikir yang positif, jangan sampai kita terpengaruh. Pengaruh pola pikir itu bisa dari lingkungan kita, bisa dari diri kita sendiri, seperti itu. Jadi sama juga kalau teman-teman tahu, kalau aku berteman sama 5 pengusaha, aku akan jadi pengusaha ke-6. Itu bener banget. Sama juga kalau teman-teman lagi main di tempat sampah, kalau kita sering main di tempat sampah, bau kita kira-kira bakal harum nggak? Gitu. Atau mungkin baunya busuk kayak sampah. Jadi busuk juga kan. Jadi kalau kita main di tempat sampah, bau kita kan juga bakal busuk kayak sampah. Sama juga circle is matter. Jadi kalau kita bau temenan sama orang yang harum, meskipun kita nggak pakai parfum nih ya, kita juga akan ikut wangi. Harum itu menyebar, busuk ya menyebar gitu ya. Jadi penting sekali, itu mempengaruhi lingkungan kita juga. Atau mungkin aku tidak termotivasi, ini kita harus tahu alasannya Faisal ini sampai nggak termotivasi. Padahal orang lain udah termotivasi, kok aku nggak termotivasi ya. Satu, kita harus lihat dari faktor eksternal sama internalnya dulu. Kalau kita lihat, oh ternyata lingkunganku nih Kak toksik, makanya aku jadi toksik. Orang-orang termotivasi, aku tidak termotivasi. Satu, bisa dari situ. Yang kedua, dari pola pikir kita sendiri sudah salah. Atau mungkin aku memang pola pikirku ini nggak pola pikir yang seperti ini gitu. Kadang ada orang ketika salah, ya yang pertama dikasih nasihat, nggak langsung di judgment ya. Satu, mungkin dikasih nasihat dulu, oh ya kamu salah ya, tolong nanti diperbaiki ya. Yang kedua, diberikan hukuman ya, oh kamu tak hukum ya seperti ini. Atau mungkin yang ketiga, dipukul atau mungkin di penjara ya kan. Ketika orang salah itu jangan langsung dibully, ada beberapa tahapan. Oh, kita kasih tahu dengan baik-baik dulu, oke kita nasihatin. Oh nggak mempan nih Kak dia, oke kita coba ya, dikasih hukuman, kamu kalau salah hukumannya ini, supaya dia jera. Ternyata dijera, nggak mempan, dinasihati nggak mempan, dihukum nggak mempan, mungkin di penjara atau dipukul atau di apa, baru kita lakukan seperti itu ya. Sama juga ngobatin orang itu ada dosisnya, nggak semua orang dikasih dosis segini itu sembuh ya kan. Mungkin Faisal ini tergolong orang yang sudah dikasih ini nggak sembuh, dikasih obat dosis segini nggak sembuh, tapi yang lain sembuh gitu. Orang juga sama, oh dia dikasih motivasi seperti ini, dia nggak termotivasi, tapi orang lain termotivasi. Seperti itu ya, ada yang seperti itu juga. Jadi bagaimana dari pola pikir kita, kan aku bilang 90% sakit berasal dari pikiran kita sendiri. Jadi bukan orang lain kadang yang salah, atau mungkin diri kita sendiri salah gitu, atau mungkin bahkan ternyata memang lingkunganku nih Kak yang tidak memotivasi aku nggak punya support system yang baik. Itu juga salah satu yang menjadi penyebab. Jadi faktornya banyak sekali kalau sampai ada orang yang termotivasi, kamu tidak termotivasi. Banyak sekali alasannya ya. Jadi nggak cuma hanya satu. Supaya nggak, aku loh Kak dengar orang ngomong-ngomong aja nggak nyambung ke aku. Nah itu juga mungkin ada gangguan yang lain, ada penyakit yang lain ya. Padahal orang lain itu bisa, kok kamu nggak bisa? Dan itu harus dipertanyakan kenapa. Ya seperti itu ya. Semoga menjawab ya. Terima kasih, aku kembalikan ke moderator. Oke, semoga terjawab ya Kak Faisal. Nah, selanjutnya Kak Sul beralih ke kolom chat ya, biar adil gitu. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Ismail Rizky. Bagaimana sih Kak kita tahu seseorang itu terkena FOMO dan orang tersebut belum datang ke psikologi gitu untuk berkonsultasi? Apakah dengan kita mengenal ciri-ciri tersebut bisa langsung kita judge orang itu terkena FOMO? Gimana itu Kak? Ya, halo, salam kenal, Ismail Rizky. Jadi bagus banget ya pertanyaannya ya. Gimana cara tahu kalau kita ini terkena FOMO atau enggak? Ya tuh dari gejala-gejalanya tadi. Sama juga kalau kita tahu, oh ini orang kena demam berdarah, oh ya aprilnya dingin, ininya gini, oh demam berdarah nih, gejala demam berdarah nih, kayak gitu. Ya kita tahu lihat dari gejala dari orangnya. Oh kok tak lihat ini condong-condong ke FOMO, ini kok tak lihat kok condong-condong ke penyakit ginjal, penyakit paru, penyakit jantung. Jadi ada ciri khasnya. Ya, kalau kita lihat gejala-gejala yang kalian screening ke orang itu kok mirip sama yang dibilang Kak Yofi, berarti ya itu ya. Dan orang tersebut belum datang ke psikolog. Datang ke psikolog ini tergantung stadiumnya. Misalnya aku bilang tadi nih, dia separah apa, atau mungkin dikasih tahu, oh Kak Yofi katanya harus begini begini, ya udah aku terapkan coba ya. Kalau mempan ya udah berarti aku sembuh, berarti stadiumnya masih ringan atau masih awal-awal aja. Tapi kalau aku udah gini kayak Kak Yofi bilang nggak seperti,
oh ini kayaknya aku harus konsul nih ke psikolog nih gitu ya. Jadi konsul itu kalau memang stadiumnya itu sudah ring atau sedang berat dan lain-lain, atau mungkin sudah nggak ngefek sama treatment-treatment yang sudah diberikan tadi, seperti itu ya. Apakah dengan ciri tersebut bisa langsung mengatakan bahwa dirinya terkena FOMO? Ya bisa gitu. Tadi kadang itu penyakitnya orang-orang ini suka mendiagnosis diri sendiri dari Google. Ada pasien-pasien yang memang, Kak, ini kayaknya penyakitku ini banyak ya. Aku browsing Google ini, tak kasih terapi sini malah nggak sembuh. Datang ke spesialis udah parah. Diobatin sendiri, didiagnosis sendiri, itu yang banyak salah. Jadi aku sering banget menemui kasus-kasus pasien yang mendiagnosis dirinya sendiri, ngobatin diri sendiri, nggak makin sembuh tapi makin parah. Baru parah dibawa ke rumah sakit kayak gitu ya. Orang-orang kalau nggak parah banget nggak dibawa ke rumah sakit, dan orang-orang juga kadang kalau nggak sakit itu nggak mau medical check up, jadi nggak ngecek kesehatannya seperti apa, seperti itu ya. Jadi penting banget kalau kita melakukan check up medical routine, itu penting untuk tahu screening kita penyakit seperti apa. Jadi penyakit itu kayak tunas, kalau penyakit ini deteksi lebih dini, tunas itu kalau masih kecil diambil kan gampang ya kan. Tapi kalau si tunas ini dibiarin lama-lama berakar sampai jadi pohon itu kalau udah ditarik kan susah. Sama penyakit juga kayak gitu. Jadi kalau semakin dideteksi, oh ini masih tunas nih, kecil nih, diobatin sembuh. Tapi kalau sudah berakar, bermetastasis, udah kesana kemari, udah komplikasi, itu udah susah tuh. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi ibaratkan penyakit juga seperti itu. Jadi mencegah memang selalu lebih baik daripada mengobati. Percuma kita cari banyak uang tapi endingnya untuk membeli kasih diri sendiri obat. Cuma kamu banyak duit tapi kamu endingnya beli obat, duit kamu ngalirnya ke obat kayak gitu. Itu lebih mahal lagi gitu kan. Jadi investasi yang paling mahal ya kesehatan kita. Orang kalau misalnya nggak sehat, ya kan makan enak nggak? Makan pasti nggak enak. Tidur nggak enak. Ya kan apalagi kita mau belajar, apalagi kita mau berkarya. Orang kalau sakit itu makan nggak enak, tidur nggak enak, ngobrol nggak enak, ya. Jadi tuh kesehatan penting di segala aspek kehidupan kita. Mau kita siapapun, penting sekali untuk menjaga kesehatan ya teman-teman semuanya. Ya. Itu jadi mulai aware sama kesehatan kita sendiri, nggak cuma kesehatan fisik tapi kesehatan mental kita. Siapa sih orang-orang yang beresiko terkena gangguan mental? Ya semua orang yang punya mental. Siapa sih orang-orang yang beresiko terkena sakit mata? Ya semua orang yang punya mata, gitu ya. Selagi kita punya organnya, kita beresiko terkena penyakitnya. Ya, semoga menjawab ya. Terima kasih, aku kembalikan ke moderator. Oke, jadi gitu ya Kak Ismail, kita dengan mengenal ciri-ciri juga bisa kita katakan itu nggak mungkin kita udah lihat orang itu yang sering belajar, masa sih kita nggak ngejudge dia itu orang pintar ya. Jadi sesuai dengan ciri-cirinya juga. Tapi yang terkait tadi psikologi itu bagi orang-orang yang memang udah nggak mempan dengan solusi-solusi kecil tadi ya Kak Yofi, gitu baru kita konsultasi psikiater gitu. Ingat ya teman-teman, mencegah itu lebih baik daripada mengobati, ya kan? Jadi tetap jaga kesehatan fisik dan mental kalian. Oke, selanjutnya kita beralih ke pertanyaan yang raise hand ini. Ada pertanyaan, ada Kak Cindy Justi. Halo Kak Cindy, bisa open mic dan open kamera? Maaf Kak, kamera saya lagi bermasalah. Oh, kamera lagi bermasalah. Oke, nggak apa-apa Kak. Silakan untuk open mic dan perkenalkan diri dan asal dari mana. Pertanyaan Saya tulis aja ya. dari Depok. Saya nyebutin pertanyaannya Kak. Jadi saya bertanya, jika kita tidak on sosial media hingga menghapus aplikasi, tapi malah tertinggal informasi, sehingga saat sedang berkumpul dengan teman Oke, tuh sebentar Kak Cindy, suara kakak masih kurang jelas. kalau sekarang jelas gak? Oke, udah Kak, udah. Oke, saya mau bertanya, jika kita tidak on sosial media nih hingga menghapus aplikasi, tapi malah tertinggal informasi, sehingga saat sedang berkumpul dengan teman, kita jadi tidak mengerti pembahasan yang saat ini sedang trending. Jadi rasanya tidak nyambung atau nggak sefrekuensi gitu sama teman kita. Bagaimana cara kita menghadapinya ya, Kak? Oke, pertanyaannya sangat bagus ya. Gini, kayaknya sih pertanyaannya itu, gimana cara kita mengatasi di saat kita itu lagi berkumpul sama teman-teman, tapi kita tuh nggak update apa yang terbaru yang akan terjadi. Gitu. Nah, istilah itu kalau cewek-cewek itu suka gosip lah isinya tuh, nggak ada trending topik. Gimana itu Kak? Oke, bagus banget ya. Tadi pertanyaan dari Cindy ya? Iya, betul. Ya oke, halo salam kenal Cindy, bagus banget ya. Kalau kamu nggak ngerasa kamu jomo, kenapa kamu harus menghapus aplikasi kamu? Ya, satu, kan aku bilang ini terapi untuk orang-orang yang ngerasa dia jomo, FOMO. Tapi kalau kamu ngerasa kalau misalnya, kalau aku menghapus, aku bakal takut ketinggalan tren, Kak. Ya sudah, berarti sudah tahu jawabannya, toh. Ya, paham ya? Kalau kamu ngerasa itu kamu takut ketinggalan tren, tapi kamu ngerasa kamu sehat, ya nggak apa-apa. Tapi kan ini situasinya untuk orang-orang yang tidak sehat.
sudah detox tadi, iya kan butuh detoksifikasi media sosial. Tapi kalau kamu ngerasa kamu sehat, kamu nggak kenapa-napa, terus aku disuruh ngapus aplikasi, nggak usah, kan kamu sehat, ya kan? Jadi nggak perlu, atau mungkin nanti aku takut ketinggalan tren kalau nggak story, ya sudah tahu jawabannya, ya seperti itu ya. Terima kasih, aku kembalikan ke moderator. Makasih, Kak. Oke, semoga terjawab ya Kak Cindy. Oke, luar biasa. Nah, sekarang Kak Suri beralih ke kolom chat ya. Ini ada pertanyaan dari Kak Dede. Izin bertanya Kak, apakah FOMO itu mempengaruhi mental dan emosi kita? Gimana tipsnya untuk bisa ngatur emosi? Terima kasih Kakak cantik. Oke, terima kasih banyak ya. Halo, salam kenal Dede. Bagus banget pertanyaannya. Apakah FOMO mempengaruhi mental dan emosi kita? Sebenarnya kalau ke mental pasti, emosi juga pasti, karena kondisi setiap orang tuh berbeda-beda, ya kan? Karena aku bilang tadi, perasaan-perasaan ngeliat orang lain achieve sama prestasinya, kita ngerasa iri, ngerasa marah, tuh pasti kadang ada. Apalagi kita lagi capek, seharian kerja, seharian nugas, pasti emosi tuh naik turun, ya kan? Terus kalau mengantar ke ngaruh ke mental pasti, karena habit, jadinya kayak takut, panik, khawatir, udah mental kan, seperti itu. Nah, tipsnya tuh untuk mengatur emosi seperti apa? Ya mungkin teman-teman bisa coba relaksasi, ya. Relaksasi itu menenangkan pikiran, menenangkan hati, situasi. Kadang ketika kita emosi, kita ngerasa sesek dan lain-lain, ya, seperti itu. Atau ngerasa kok, aduh kok aku nggak tenang, pikiran nggak tenang. Jadi coba relaksasi, teman-teman juga bisa tarik nafas, kemudian bisa mengeluarkan. Nah, seperti itu bisa dilakukan beberapa kali, 3 kali, 5 kali, atau 10 kali ya, sampai kita tuh tenang. Nah, teman-teman juga bisa melakukan olahraga untuk relaksasi diri, kayak pilates, ya, seperti itu. Jadi olahraga yoga untuk ketenangan jiwa. Ya, ataupun sekarang teman-teman juga bisa memilih kondisi-kondisi yang, Kak lagi emosi lagi ini, aku pengen mancing, misalnya nyari orang mancing itu kan tenang ya. Kenapa sih mancing itu biasanya dilakukan buat orang-orang, Kak aku lagi nggak enak, aku pengen mancing. Ada beberapa orang yang ketika burn out, stres, dia tuh mancing. Kenapa? Karena mancing itu tenang, ya. Mancing itu adalah kondisi-kondisi yang menenangkan hati, terus kita diem, kan nggak ada konser ya di bagian kolam mancing gitu kan. Jadi kalau orang mancing enak, melatih kesabaran, karena ketenangan jiwa. Jadi nggak banyak kondisi yang rame di tengah kota dan lain-lain, di kolam, terus mancing ikan gitu. Santai, kondisi-kondisi yang memang santai, ya kan. Kita pun juga tenang, relaksasi pikiran dan lain-lain. Jadi coba tempatkan diri kita di situasi yang tenang. Ya kayak misal, oh Kak, aku nggak mau ke mall Kak, rame banget orang, aku pengen di kamar aja menenangkan hati, pikiranku. Nah itu bagus. Atau ibadah, ya ibadah seperti itu. Pokoknya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang untuk menenangkan jiwa kita, emosi kita. Mungkin Dede ini punya cara lain ya, atau mungkin Kak aku menenangkan diri, bisa emosi aku lagi dengerin musik aja. Dengerin musik, atau aku baca buku, atau aku lihat film, ya kan. Yang penting kita happy lagi, mood kita balik lagi. Jadi banyak sekali ya teman-teman kegiatan yang dilakukan untuk mengatur emosi kita, untuk merendahkan emosi kita. Atau aku biasanya makan Kak, atau aku curhat. Banyak tuh yang curhat-curhat tuh. Ya, seperti itu ya. Semoga menjawab ya. Terima kasih, aku kembalikan ke moderator. Oke, semoga terjawab Kak Dede. Oke, nah ini Kak Suri lihat pertanyaan di kolom chat juga udah mewakili semua kayak yang udah terjawab gitu ya. Nah, satu lagi Kak Suri buka untuk yang resign ini ada Kak Evan Ahlul Fakih. Halo Kak Evan. Kak Suri, ini ada tanya tentang sertifikatnya dari tadi peserta. Oke, nanti sertifikat akan kita infokan di akhir ya teman-teman, jadi tetap stay. Oke, pertanyaan terakhir dari Kak Evan Ahlul Fakih. Silakan Kak Evan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya Ini minta Kak maaf Evan karena yang kamera. pertanyaan terakhir boleh dong untuk open kamera. Pertama saya minta maaf karena kamera saya ada masalah Kak. Oke. Saya izin bertanya, Kak, game itu kan dimainkan semua orang, nggak di Indonesia saja, bahkan sampai seluruh negara. Apakah game itu termasuk dalam FOMO dan cara mengatasi kecanduan game itu bagaimana Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih banyak nih. Nah, Kak, sekarang kan apalagi anak muda gitu ya, udah trending main game, apa-apa mabar gitu. Apakah mabar itu juga termasuk FOMO dan gimana sih cara mengatasi kecanduan terhadap main game itu? Terima kasih, Kak. Iya, bagus banget ya pertanyaannya nih ya. Halo, salam kenal Evan ya. Jadi teman-teman mungkin pernah dengar yang namanya toxic productivity, ya. Productivity itu sesuatu kegiatan yang misalnya contohnya gini,
aku ngeliat laptop sampai 23 jam Kak, nggak makan, nggak mandi, nggak tidur. Itu udah toxic. Ya, toxic productivity. Itu kegiatan yang kita lakukan secara rutin, terus-terusan sampai kita nggak ibadah, kita tidak makan, tidak tidur, sampai sakit. Itu toxic productivity. Nah, kalau semisal game ini sudah bikin kita nggak ibadah, nggak mandi, nggak makan, ya nggak menjaga kesehatan kita yang akhirnya aku ngedem sampai sakit, ya berarti udah toxic productivity jatuhnya ke sana. Ya, ada media kita bermain media sosial tapi itu menjadi masalah baru sampai kamu sampai sakit dan lain-lain. Itu tuh yang bahaya. Ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang satu mulai dari radiasi mata kena, ya kan? Lambungnya kena, nggak makan, sampai bau badan, nggak mandi, sampai ngegame. Ya, berarti itu udah toxic productivity. Udah masuk ke sana, ya. Kalau FOMO itu kan fenomena kita takut ketinggalan tren, takut buka gadget panik dan lain-lain. Atau mungkin di sini ngerasa aku nggak tahu kalau Evan misalnya ngerasa kalau aku nggak buka gameku ini udah panik nih gitu. Tapi kalau misalnya ada FOMO kadang dia panik kayak misal kita khawatir, cemas nggak ikut tren baru atau aku takut aku nggak up to date atau mungkin aku dikit nggak lihat dari notifikasi aku panik terus cemas dan lain-lain itu lebih ke FOMO ya. Tapi kalau ngegame yang aku bilang sebutkan sampai dia nggak mandi, nggak ibadah, nggak makan sampai dia sakit, berarti ngarahnya ke toxic productivity, produktivitas yang sudah toxic tadi harus detoksifikasi seperti itu ya. Ngaruh sampai kamu sakit nggak kayak gitu? Kalau sampai kamu sakit berarti toxic productivity kayak gitu. Tapi kalau FOMO ini kan bisa kayak diobati atau diterapi dengan tadi ya, coba notifikasinya dihapus dulu, terus atau aplikasinya dihapus dulu, oh aman Kak dan lain-lain, ya udah monggo dicoba. Tapi kalau misal dari Evan coba, Kak aku coba ya gameku tak notifikasinya tak off dulu, terus ku ini aman sih Kak, aku nge-game aman-aman aja, berarti ya nggak masuk ke detox sana. Tapi kalau sudah ada ciri-ciri tadi, aku sampai nggak makan, nggak tidur, nggak ibadah, nggak mandi, sampai aku sakit dan lain-lain, berarti udah ke toxic productivity. Jadi ke kegiatan-kegiatan yang tidak sehat bagi diri kita. Seperti itu. Ya, semoga menjawab ya. Terima kasih aku kembalikan ke moderator. Oke, semoga terjawab ya Kak Evan pertanyaan tadi. Ingat ya Kak Evan, jangan sampai kita udah kelalaian main game itu sampai nggak mandi, sampai mati kelaparan, itu jangan ya. Penjajahan udah berakhir kok Kak Evan, jangan sampai kita jajah diri sendiri ya gitu Kak Evan. Oke, luar biasa pertanyaan dari semua peserta dan Suri yakin semua pertanyaan udah terjawab gitu ya dan udah mewakili juga. Nah Kak Yosita ini sebelum kita berakhir boleh dong Kakak kasih sedikit closing statement untuk kita semua nih. Oke, mungkin closing statement dari aku karena mumpung di sini mungkin lebih banyak yang muda ya. Jadi masa muda adalah menurut aku masa golden age. Jadi manfaatkan masa muda kita untuk berkarir, berkarya, cari ilmu sebanyak mungkin. Jangan gunakan masa muda kita untuk suatu hal yang memang tidak perlu. Kita habiskan waktu-waktu untuk sesuatu yang tidak penting atau mungkin melukai diri kita sendiri. Ya, jangan melukai masa muda kita dan jangan menyakiti masa muda kita. Ya, jadi jadinya nanti kita jadi trauma seperti itu, ya kan? Dan ketika masa muda cari pengalaman sebanyak mungkin, belajar sebanyak mungkin, prestasi sebanyak mungkin, banggakan kedua orang tua, sukses di masa muda itu luar biasa. Kenapa? Karena kesuksesan kita itu berlomba-lomba sama umur orang tua kita. Jadi kita harus cepatnya sukses. Seperti itu. Ya, kenapa kalau kita sudah tua, ya sel kita udah mulai rapuh, kita nggak bisa sehat dulu. Kita pun juga lebih banyak tidurnya atau lebih banyak capeknya, butuh obat dan lain-lain. Jadi ketika muda gas semangatnya terus ya. Seperti itu supaya nanti ada kisah dan yang luar biasa yang kamu ceritakan ke anak dan cucu kamu seperti itu. Itu sekian dari aku ya. Terima kasih kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih banyak wah sangat luar biasa ya closing statement dari Kak Yovita yang intinya ayo kita manfaatkan masa muda ini dengan sebaik mungkin ya. Kalau istilah Kak Yovita itu kita harus sukses itu ya sesuai ikut usia orang tua ya. Pokoknya kita harus kejar-kejaran tuh siapa duluan, orang tua kita meninggal atau kita duluan yang sukses gitu ya. Teman-teman semoga dengan closing statement tadi itu bisa memotivasi kita juga nih teman-teman yang dulunya itu sering lalai mungkin ya. Ayo kita sekarang berubah pelan-pelan gitu. Oke, Kak Yovita terima kasih banyak dan terima kasih juga atas antusiasme dari teman-teman sangat luar biasa. Ini sebagai apresiasinya ada pemberian sertifikat secara simbolis dulu nih untuk Kak Yovita. Silakan kepada operator yang bertugas untuk bisa menampilkan. Jangan lupa ya teman-teman untuk pengklaiman sertifikat, kalian itu harus screenshot bukti
Dan upload mungkin keseruan kalian belajar pada malam hari ini di akun IG kalian. Jangan lupa follow akun IG lifeinspiration.id dan follow akun IG pemateri kita nih, Kak Yovita Alfiana Official. Oke, diingatkan kembali untuk pengklaiman sertifikat, teman-teman harus mendokumentasikan acara malam hari ini ataupun bisa membuat video singkat, dan jangan lupa follow akun lifeinspiration.id dan jangan lupa juga follow akun Yovita Alfiana, karena nanti bagi teman-teman yang udah melakukan syarat itu, kalian bisa japri in admin dan nanti link sertifikat akan dibagikan untuk kalian dan kalian berhak untuk mendapatkan sertifikat kayak gitu. Apakah bisa dipahami semuanya? Yup, paham. Oke, terima kasih. Ini waktu kita belum pada keluar semua, boleh langsung di screenshot mungkin ya sebagai bukti. Nah, gimana Kak Mahmud, apakah bisa ditampilkan sertifikat pemateri? Halo Kak Mahmud. Oke, mungkin karena sinyal Kak Mahmud lagi terkendala nih Kak Yofi, nanti aja kita akan kirim ya oleh panitia. Oke, sekarang kita boleh dong untuk dokumentasi bersama ya teman-teman. Kalau misalnya tadi di awal nggak buka kamera, masa sih di akhir juga kita nggak mau buka kamera? Kapan lagi kita jumpa sama Kak Yofi nih. Ayo kita tunggu ya. Yang cewek-cewek mungkin boleh dirapiin jilbabnya, yang cowok-cowok rambutnya itu dirapiin ya, biar kelihatan lebih ganteng, lebih cantik. Ayo kita kasih ditunggu nih. Oke, udah siap semuanya? Kasih hitung ya. 1, 2, 3. Tunggu sebentar. Wah, nggak terasa ini ya, waktu kita udah berakhir, teman-teman. Jangan lupa ya, Kak Suri ingatkan kembali bahwa untuk pengklaiman sertifikat, teman-teman boleh dokumentasi kegiatan dan buat caption mungkinnya tentang keseruan kita pada malam hari ini, atau boleh kalian ambil video, dan jangan lupa untuk follow akun Instagram Life Inspiration dan akun pemateri kita Yovita Alfiana Official gitu. Setelah kalian penuh itu, silakan japri panitia untuk dikirimkan link absensi agar kalian mendapatkan absensi pada malam hari ini dan mendapatkan sertifikat. Oke, bisa dipahami Kak Sanjaya? Kak Sanjaya yang kelihatan di muka Kak Suri. Oke, terima kasih banyak Kak Yovita Alfiana atas ilmu yang sangat luar biasa. Ya, semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan, dan terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh media partner dan support dan sponsor kita ya, ada komunitas psikologi populer yang sangat luar biasa, dan terima kasih sebesar-besarnya kepada antusiasme teman-teman yang masih stay hingga sekarang 141 orang. Ini merupakan hal yang luar biasa. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Kak Yofi bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan secara bersama. Saya Sri Maulida selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Sudah ditutup dengan sebuah pantun, boleh ya? Karena tadi dibuka oleh pantun. Pak Mamat punya burung kanari, burung dijemur hingga siang hari. Tanpa terasa acara kita usai di sini. Salah dan janggal untuk mohon dimaklumi. Saya Sri Maulida pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. Terima kasih banyak. Terima kasih Kak. Makasih Kak. Makasih banyak juga. Kenal. Silakan untuk please teman-teman. Oke. Oke, jangan lupa ya untuk pengklaiman sertifikat, ada yang ingin ditanyakan? Berarti Kak buat Klaim sertifikat. Faisal. Sampaikan kepada segenap panitia workshop yang telah mempersiapkan acara ini dengan lancar dan baik tanpa ada halangan suatu apapun. Didukung oleh komunitas psikologi populer.